Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya anak Bapak? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, anak-anak Bapak silakan persiapkan dulu buku-buku yang berhubungan dengan pembelajaran hari ini. Bangkunya yang kurang rapi, silakan dirapikan terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, Olis silakan dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kecerdasan Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siapa yang Bapak? Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Siapa yang masih ingat materi kita pada pertemuan lalu? Minggu lalu kita berbicara masalah norma. Siapa yang ingat contoh dari norma hukum? Undang-undang dasar. Nah, baik anak Bapak semuanya, di dalam Undang-Undang Dasar pasal 28, pasal 30, pasal 27 ayat 3 itu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Bapak atas konsentrasinya. Di sini Bapak memiliki kata acak. Kata acak jelas? Jelas. Nah, silakan nanti kata acak ini disusun menjadi sebuah kalimat yang utuh. Tahu. Ya, coba kita lihat dulu. Ada seimbang, ada dalam, ada harus, ada kewajiban, ada hak dan kehidupan. Siapa yang bisa untuk menyusun menjadi sebuah kalimat yang sempurna? Ya, Alis. Hak dan kewajiban harus seimbang dalam kehidupan. Jelas. Hak dan kewajiban harus seimbang dalam Kehidupan. Kita nyanyi lagu hak dan kewajiban. Ya, sama. Jadi materi ya sesuai dengan lagu yang kita nyanyikan tadi, materi yang akan kita bahas hari ini yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Nah, di dalam materi ini nanti anak Bapak akan membahas yang pertama pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, yang terakhir nanti baru akibat. Apa akibatnya jika tidak memenuhi hak dan menunaikan kewajiban? Oke. Selanjutnya kita lihat ya, setelah mengamati video, nanti ada video ya tentang hak dan kewajiban. Jadi nanti anak-anak Bapak mampu untuk menjelaskan pentingnya menyeimbangkan hak dan kewajiban. Serta yang keempat yaitu mengidentifikasi akibat pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran terhadap kewajiban. Bisa dipahami ya? Nah, ini tugas kita nanti ya. Kemudian pentingnya kompetensi yang akan kita capai. Nanti dari yang empat itu apa manfaatnya bagi kita agar kita memahami pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, kemudian anak-anak Bapak juga nanti memahami akibat. Apa akibat yang terjadi misalnya hak kita itu tidak dipenuhi dan kewajiban tidak kita tunaikan. Ya. Nah, ini kompetensi yang akan kita capai. Oke, jadi manfaat. Nah, sekarang kita berbicara masalah manfaat. Apa manfaat dari kita mempelajari materi ini? Ya, dengan mempelajari nanti materi hak dan kewajiban ini, anak-anak Bapak bisa memahami contoh hak dan kewajiban di dalam kehidupan ini. Kemudian contoh kewajiban di sekolah. Ini langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, nanti Bapak akan tayangkan video. Ini contoh video tentang hak dan kewajiban.
setelah menonton video, nanti anak bapak silakan untuk bertanya ya, atau menyampaikan pertanyaan terkait dengan video atau berkaitan dengan materi kita yang akan kita bahas pada hari ini. Setelah anak-anak bapak nonton video nanti menyampaikan pertanyaan, kemudian bapak akan membagi anak-anak bapak beberapa kelompok sesuai dengan yang sudah kita sepakati pada pertemuan lalu ya. Kemudian nanti bapak akan membagikan LKPD, isi LKPD-nya terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah LKPD-nya diisi, tuangkan nanti LKPD itu di dalam kertas karton yang bapak berikan ya. Setelah itu nanti setelah selesai, masing-masing kelompok akan presentasi ke depan ya, akan presentasi ke depan. Kemudian nanti kelompok-kelompok yang lain silakan menanggapi dan memberikan pertanyaan. Bisa dipahami ya. Dan juga bapak akan melakukan penilaian nanti bagaimana keaktifan anak bapak berdiskusi kan. Nah, itu akan dinilai nanti selama proses pembelajaran. Sebelum kita mengamati video ini, bapak coba dulu melihat kemampuan awal. Sudah? Ya, mari dikumpulkan ya. Sekarang kita lihat video. Video ini tentang hak. Ya. Penyaluran BLT kali ini tak hanya BLT BBM, tetapi juga bantuan pangan non tunai atau BPRT dan BLT program keluarga harapan atau PKH. Untuk Kota Makassar sendiri ada sekitar 44.600 lebih penerima bantuan langsung tunai. Ini tentang video hak ya. Selanjutnya kewajiban. Kewajiban adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Ketika kewajiban tidak kita lakukan, maka akan merugikan diri kita sendiri. Bukan hanya kita, bahkan orang lain. Jalanan rusak, lubang di mana-mana, bahkan tidak sedikit yang mencelakakan. Proyek pembangunan terbengkalai karena kekurangannya. Ayo kita lakukan kewajiban bayar pajak. Kewajiban yang membawa kebaikan untuk kita, bukan hanya kita, tapi juga orang lain. Sekarang anak-anak bapak silakan mengajukan beberapa pertanyaan. Siapa yang ingin menyampaikan pertanyaan? Ya, Nadia. Siapa yang berhak mengatur hak dan kewajiban warga negara? Yang kedua ada dari kelompok ini apa? Ya, please. Kenapa hak dan kewajiban itu harus seimbang? Kenapa hak dan kewajiban harus seimbang? Ada lagi? Ada lagi? Ya, mantap. Apa yang terjadi jika hak dan kewajiban dilanggar? Tidak seimbang. Apa yang terjadi jika hak dan kewajiban dilanggar ya? Ada lagi? Ada? Oke. Dalam pasal berapa yang mengatur hak dan kewajiban? Ya, pasal berapa saja di dalam Undang-Undang Dasar yang mengatur hak dan kewajiban? Ya. Ada lagi? Oke. Lanjut. Apakah dalam keluarga ada hak dan kewajiban? Maka di dalam keluarga ada hak dan kewajiban. Ada lagi? Sudah terkumpul sekitar 5 pertanyaan ya. Dari 5 pertanyaan yang ada, kira-kira mana yang mendekati, pertanyaan-pertanyaan mana yang mendekati dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan tadi? Yang pertama tujuannya tentang keseimbangan hak dan kewajiban. Ada? Yang nomor 2, nomor
nomor 2 tujuan pembelajaran kita tadi tentang hak dan kewajiban yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar ya. Undang-Undang Dasar ada dalam pasal berapa yang mengatur hak dan kewajiban. Oke, nih bisa mendekati. Tujuan yang ketiga, contoh hak dan kewajiban keluarga, sekolah dan masyarakat. Ada? Nomor 5. Oke, nomor 5. Tujuan yang keempat itu tentang akibat tidak menunaikan hak dan melaksanakan kewajiban. Ada? Yang mana? Nomor 3. Apa yang terjadi jika hak dan kewajiban dilanggar? Oke. Nah, untuk 4 pertanyaan ini, mungkin nanti pertanyaannya tidak sama persis, tapi bisa mewakili dari 4 pertanyaan ini di dalam LKPD anak-anak Bapak semuanya. Jadi nanti untuk itu silakan dikerjakan di dalam kelompoknya masing-masing sesuai kelompok yang sudah kita bagi minggu kemarin. Masih ingat kelompoknya? Masih ingat ya? Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing nah ya. Ini Pak. Ini kelompoknya. Ini kelompok 3. Jadi anak-anak Bapak, untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada di LKPD kelompoknya, silakan anak-anak Bapak menggunakan bahan ajar yang sudah Bapak sediakan, menggunakan buku cetak yang sudah tersedia, atau menggunakan HP. Silakan nanti dicari melalui internet. Ya, ada pertanyaan? Silakan dimulai bekerja ya. Soalnya di dalam LKPD. Silakan ditulis nama kelompok, nama anggota kelompok. Ya, jawabnya di situ boleh. Nanti setelah dijawab di LKPD, silakan nanti disalin ke dalam kertas kantor. Nanti kelompok aja ya, hak sama hak ya, wajiban sama wajibannya. Karena kita tadi tujuannya untuk mengklasifikasikan. Ya. Kelompok 3 ada kesulitan? Yang di sini? Ya, berdasarkan hasil diskusi kita di sini, kita dulu bersama-sama di sini, tuangkan di sini. Nanti ini dipindahkan ke sini. Tulis di misalnya poin 1 tulis di sini. Ya. Ya. Tulis ini nanti disampaikan ke sini. Tulisan ini. Ini tulis di poin-poinnya kan. Misalnya ini, iya. Dituliskan di sini. Tuliskan di sini, tempel di sini. Jadi nanti presentasi kita bukan menggunakan LKPD yang ini. LKPD ini untuk kajian kelompok aja, untuk menuangkan ide aja. Nanti presentasi kita di sini yang sudah kita tempel ini. Pokoknya untuk arti maksudnya ini yayasannya ya, ya, yang menarik ya kan. Itu tentang penilaian sikapnya ya. Itu berkebinekaan kelompok. Kemudian bernalar kritisnya, ada mencari informasi. Yang mencari informasi melalui internet ya, melalui buku bisa nanti ya, melalui modul ajar atau bahan ajar yang sudah Bapak berikan. Kemudian mengemukakan pendapat nanti. Yang mengemukakan pendapat, ya waktu diskusi bisa nanti mendapatkan poin nilai. Ya, yang membuat kesimpulan. Untuk penilaian keterampilan, di sini ada partisipasi diskusi. Jadi yang nggak ikut berdiskusi nanti diam aja, berarti nilainya kurang. Ya. Kemudian
masing-masingnya ini menarik, ya kan? Kemudian ketepatan jawaban, ya dengan materi. Sudah ya? Oke, sudah selesai, masing-masing kelompok sudah selesai. Sekarang kita lanjut presentasi, ya. Masing-masing kelompok nanti akan presentasi hasil kerja atau hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas, ya. Di depan kelas nanti. Dan silakan dipilih di antara anggota kelompoknya yang akan menjadi moderator. Ya, ingat untuk pertanyaan dan jawaban nanti melalui moderator ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 dan saya dan Bapak sudah selaku moderator dan tim saya yaitu ini Mas Safiullah, Safiullah Nabila Azkia, Nabila Khairul Azkia akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait hak dan kewajiban di sekolah, yaitu mendapat nilai dari guru, dan kewajiban di sekolah yaitu mengikuti aturan normatif. Setelah masyarakat mendapatkan sesuai dengan kewajiban masyarakat menghormati seluruh warga masyarakat. Hak di negara, hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Kewajiban di negara, wajib menghormati hak asasi manusia yang orang lain. Itu saja presentasi kami. Apakah ada yang mau bertanya? Hak dalam kehidupan masyarakat mendapatkan lingkungan yang aman, damai dan tentram, juga mendapatkan ketenangan untuk beribadah. Ada lagi yang bertanya? Usahakan tentang kewajiban yang keluarga selain yang ada di Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kewajiban dalam keluarga saling menghormati dan menyayangi sesama anggota keluarga dan mengikuti aturan yang ada di rumah. Jika tidak ada yang mau bertanya lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 ya. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil diskusi kami. Saya Cici Arzaki Idris sebagai moderator dan saya Mata Taura sebagai beliau pertanyaan. Saya Mata Taura, saya Fatia Gaza, dan saya Konsanadu. Kewajiban warga negara Indonesia terdapat pada pasal 27 ayat 1 yaitu pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28 ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28 ayat 1, warga negara berhak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Pasal 28 ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup selama tubuh dan berkehidupan. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4 ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Naila. Apa yang dimaksud dari hak asasi manusia menurut pasal 28? Baiklah, pertanyaan Naila akan dijawab oleh Nata. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh seseorang karena kodratnya sebagai manusia. Sebutkan contoh hak untuk mengembangkan contoh hak untuk mengembangkan diri adalah kita bisa sekolah sampai S3 misalnya. Kemudian kita berhak untuk mengembangkan potensi yang kita miliki.
bagi pelajar bisa belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa menjadi orang yang pintar. Ya baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru. Selanjutnya kelompok apa dulu? Kelompok satu. Ayo kelompok satu silakan presentasinya ke depan. Ya silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempersatur. 6. Mencegah kecemburuan sosial. 7. Hak dan kewajiban menjadi kesatuan. 8. Meningkatkan kualitas hidup. Adapun kesimpulannya adalah untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, karena itulah hak dan kewajiban menjadi sebuah kesatuan warga negara. Apakah ada yang ingin bertanya? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok satu. Ya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Lanjut kepada kelompok yang terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang berbagai akibat adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang akan dibacakan oleh dakwah, nadiem, Ica, dan Sista. Pada mereka dulu, Ketimpangan di berbagai bidang. Ketimpangan atau ketidakadilan yang paling terlihat di masyarakat adalah di bidang hukum dan ekonomi. Kedua, tidak tercipta kerukunan. Jika ada pelanggaran hak dan kewajiban, maka sulit tercipta kerukunan di tengah masyarakat. 3. Negara tidak teratur apabila banyak warga negara yang melakukan pelanggaran, maka tak menutup kemungkinan terjadi perpecahan. Sekian dari kami, ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Kak. Apa akibat dari pelanggaran hak warga negara? Terjadi ketimpangan dan ketidakrukunan dalam masyarakat. Ada lagi yang ingin bertanya? Apa yang menjadi sebab timbulnya pelanggaran hak warga negara? Hak warga negara itu sendiri terjadi karena adanya pengingkaran terhadap kewajiban, baik oleh pemerintah maupun warga negara itu sendiri. Ada lagi yang ingin bertanya? Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban diantaranya: 1. Adanya sikap egois yang lebih mementingkan diri sendiri. 2. Masih rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, penyalahgunaan kekuasaan. Yang terakhir, ada sikap tidak toleran. Sekian dari kami. Kalau ada salah, mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Dari 4 kelompok yang kita ambil, dari 4 permasalahan yang sudah kita bahas, siapa yang bisa menyimpulkan ke 4-4-nya? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, sama-sama kita simpulkan. Ya, dari kelompok yang satu tadi siapa? Mengapa kita harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban? Kenapa antara hak dan kewajiban itu harus seimbang? Untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, bisa. Terus kehidupan bisa berjalan dengan baik. Oke, ada lagi? Agar kehidupan masyarakat bisa teratur. Oke, untuk yang kedua, ya, contoh hak dan kewajiban di dalam Undang-Undang Dasar. Ya, ada di situ di dalam pasal 27 ayat 3 itu kewajiban tentang apa? Ya, ikut dalam bela negara.
Kemudian ada di pasal 28. Ya, pasal 28, pasal 28A, 2 sampai 28J itu berkaitan dengan hak asasi manusia. Ya. Kemudian contoh hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Ada? Menciptakan lingkungan yang aman. Ya, aman, tertib, damai. Nah, kewajiban kita apa? Ya, mentaati peraturan. Ya, kemudian menghormati hak asasi orang lain. Ya, tidak bikin gaduh di rumah sehingga menyebabkan orang lain terganggu. Ya. Kemudian apa akibat yang terjadi jika mengingkari hak, ya, tidak memberikan hak orang lain dan juga tidak memenuhi kewajibannya? Terjadinya konflik atau ketidakteraturan di dalam masyarakat yang seharusnya hak dia tapi tidak diberikan, yang bisa demo. Ya, kemudian seharusnya dia memberikan kewajiban kemudian tidak diberikan, contohnya membayar pajak, sudah sampai waktunya membayar pajak tapi tidak dibayar pajak. Ya, itu apa yang akan terjadi? Bisa terjadinya terhambatnya pembangunan. Ya, nah itu untuk kesimpulan kita pertemuan pada hari ini. Nah, sebagai penutup untuk menguji kemampuan kita, ya, di sini juga ada LKPD. Ya, sekarang anak bapak isi LKPD-nya. Oke, sudah siap? Sudah. Oke, sekarang kita masuk kepada refleksi. Ya, refleksi. Bagaimana nanti perasaan anak bapak dalam mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini. Ya, masing-masing nanti silakan diisi. Berapa? Sudah siap? Sudah. Oke, terima kasih sudah mengisi refleksinya. Ya. Baik, anak-anak semuanya, untuk pertemuan minggu depan, ya, kita akan membahas tentang proses perumusan dan penetapan undang-undang dasar. Nah, untuk tugas di rumah, kita di dalam bahan ajar tadi, itu ada beberapa soal. Nanti anak bapak silakan kerjakan di rumah ya. Minggu depan nanti dikumpul tentang tugas-tugas yang dikerjakan di rumah. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita tutup dengan doa pertemuan majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.